Oke, mari kita langsung bedah tuntas panduan teknis relaksasi dana BOSP untuk tahun 2026. Nah, kalau Anda dari pemerintah daerah yang lagi pusing menyusun anggaran pendidikan, penjelasan kali ini penting banget untuk Anda simak. Jadi, ini kan pertanyaan utamanya. Dengan adanya guru PPK paruh waktu yang baru, sementara kondisi fiskal daerah mungkin ya terbatas, gimana caranya kita bisa biayai honor mereka? Ini tantangan nyata yang kita semua hadapi di lapangan. Agenda kita hari ini cukup jelas dan langsung ke intinya. Kita bakal mulai dari tantangannya, lihat solusi transisinya, lalu masuk ke cara pengajuan, dokumen apa saja yang wajib, sampai ke komitmen setelah relaksasi ini didapat. Yuk kita mulai dari bagian pertama, tantangan anggaran. Intinya, gimana caranya kita bisa jamin layanan pendidikan tetap jalan seperti biasa, meskipun ada kebutuhan anggaran baru untuk para guru kita. Jadi, biar jelas ya, kebijakan relaksasi ini lahir karena kementerian itu paham betul tantangan fiskal yang Anda hadapi di daerah, terutama untuk membayar honor guru-guru PPPK yang baru. Jadi, ini adalah respon langsung untuk membantu kondisi di lapangan. Terus, solusinya apa dong? Nah, kementerian menawarkan sebuah solusi transisi. Perlu digarisbawahi, ini adalah kebijakan yang sifatnya terbatas. Yuk kita lihat landasan hukumnya. Nah, ini dia, dokumen saktinya. Surat Edaran Menteri Nomor 6 Tahun 2026. Dokumen inilah yang jadi pegangan resmi kita, sumber dari semua panduan teknis ini. Ini payung hukumnya, jadi setiap langkah yang Anda ambil itu ada dasarnya. Satu hal yang harus kita ingat baik-baik, dan ini penting banget, kebijakan relaksasi ini hanya, sekali lagi, hanya berlaku untuk tahun anggaran 2026. Bukan 2025, bukan juga untuk 2027. Ini kebijakan yang sangat spesifik untuk 1 tahun itu saja. Untuk menegaskan lagi poin tadi, ini adalah langkah transisional. Penting banget untuk dicatat kalau kebijakan ini sifatnya sementara, bukan solusi permanen. Anggap saja ini seperti jembatan darurat untuk menyeberangi masalah anggaran yang mendesak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, dagingnya nih. Gimana sih langkah-langkah konkret untuk mengajukan relaksasi ini? Mari kita urai satu persatu apa saja kewajiban pemerintah daerah. Ada 4 kewajiban utama yang harus dipenuhi. Pertama, tentu saja, ajukan permohonan resmi ke Menteri. Kedua, bantu dan fasilitasi sekolah-sekolah di wilayah Anda untuk menyesuaikan rencana anggaran mereka. Ketiga, sampaikan laporan penggunaan BOSTEP tahun sebelumnya, yaitu 2025. Dan yang keempat, yang paling fundamental, pastikan layanan pendidikan tidak terganggu sama sekali. Selanjutnya, kita bedah dokumen wajibnya. Nah, kepatuhan soal dokumen ini jadi kunci supaya permohonan Anda lancar diproses. Kenapa? Karena ini semua soal akuntabilitas penggunaan dana publik. Ada 3 dokumen utama yang wajib ada. Pertama, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPJTM yang harus ditandatangani langsung oleh kepala daerah. Kedua, ini krusial banget. Data hasil verifikasi dan validasi kebutuhan real guru dan tendik di daerah Anda. Ketiga, dokumen pendukung lain yang bisa membuktikan kalau usulan Anda itu memang sesuai dengan analisis kebutuhan di lapangan. Coba perhatikan kutipan langsung dari surat edarannya. Ini menekankan pentingnya data. Bukan sembarang data ya, tapi data yang sudah diverifikasi dan divalidasi. Artinya, setiap angka yang Anda ajukan harus punya dasar analisis kebutuhan yang kuat dan akurat. Disinilah letak akuntabilitasnya. Biar gampang dan seragam, semua format surat pengantar dan formulir usulan itu sudah disediakan. Anda bisa langsung unduh dan ajukan permohonannya di link yang ada di layar ini. Jadi, nggak perlu pusing-pusing bikin format sendiri, tinggal ikuti saja yang sudah ada. Oke, terus apa yang terjadi kalau relaksasi disetujui? Apakah urusannya selesai? Eits, tunggu dulu. Ini bukan akhir, tapi justru awal dari sebuah komitmen baru. Mari kita bahas tanggung jawab untuk tahun berikutnya. Perbandingannya jelas banget. Di tahun 2026, tugasnya adalah memanfaatkan relaksasi BOSP ini dengan penuh tanggung jawab. Tapi, di tahun 2027 komitmennya beralih. Pemda harus memperkuat alokasi dari APBD murni. Jadi relaksasi ini adalah bantuan napas untuk persiapan kemandirian anggaran di tahun berikutnya. Dan kutipan dari bagian penutup surat edaran ini merangkum semuanya dengan sempurna. Ada 2 kata kunci di sini. Bertanggung jawab saat memakai dana di tahun 2026 dan memperkuat komitmen untuk penganggaran lewat APBD di tahun sesudahnya. Ini adalah sebuah kesepakatan yang harus dipegang teguh. Jadi, panduan teknis untuk relaksasi tahun 2026 sudah kita bedah dengan sangat jelas ya. Nah, pertanyaan yang tersisa dan ini jadi refleksi buat kita semua di daerah.
Siapkah APBD Anda untuk mengambil alih tanggung jawab ini secara penuh di tahun 2027? Karena perencanaannya harus dimulai dari sekarang.